alur tentang apapun tata caranya ataupun ADART-nya mungkin nanti saya serahkan semua teknisnya ke Pak Sekku. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada sekretaris panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pada kesempatan siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Selawat dan salam untuk kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua umat ini. Yang saya hormati Pak Ketua PGRI, Pak K3S, Pak Ketua Panitia, Pak Sekretaris, Bapak Ibu segenap kepanitiaan Konperjab 2021, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja, karena memang materi sebenarnya yang harus saya sampaikan itu sangat banyak. Selain hasil rapat saya dengan PGRI Kabupaten, ada beberapa catatan yang sebelumnya sudah saya konsep. Yang pertama, dasar kita menyelenggarakan Konperjab PGRI Karangbahagia dan se-Kabupaten Bekasi tahun 2021 adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil kongres periode 2 tahun 2019. Itu dasarnya, anggaran dasarnya ya. Jadi udah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI yang terbaru. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sekedar gambaran ingin saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan pada waktunya nanti. Tadi disinggung kaitannya dengan kepanitiaan ya. Kepanitiaan itu sudah dikonsep sama Pak Sekretaris, nanti tinggal saya masukkan. Dan tadi sudah disampaikan, saya tidak sebutkan satu persatunya lagi, namun saya hanya sebatas menyampaikan tentang panitia khusus. Nah, panitia khusus itu nanti yang kasih tahu saya, gitu ya. Tadi kan saya dengan Pak panitia khusus Pansus. Iya. Pelaksana. Iya, nanti akan saya lengkapi. Ini di luar cuma saya segera ini Pak Ketua PGRI, Pak K3S. SD Karanganyar 02, Karang 101, Karang Sentosa 3 dan Setia 2. Absen Jastek segera. Terima kasih. SD Karanganyar 2, Karang 11, Karang Sentosa 3, Karang Setia 2. Jasteknya belum absen. Iya, belum sampai ke dinas. Iya, makanya dititip-titip kan, dihubungi aja, ya. Oke, terima kasih. Itu informasi kaitannya dengan absen teman-teman ASN ya. Dihubungi saja dari sekarang yang 4 sekolah itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Terkait dengan susunan panitia, nanti yang belum akan saya lengkapi. Kemudian tadi sudah disebutkan susunannya saya jelas dan gamblang. Nah, kaitannya dengan panitia khusus nanti ini kami akan membentuk nanti kaitannya dengan persidangan komisi A, komisi B dan komisi C. Nah, yang kita bentuk nanti komisi A dan komisi B itu sudah siapa dan sebagainya. Kalau untuk komisi A, kalau saya tidak salah itu membahas dengan tatib, semuanya sudah ada di sini. Kalau memang nanti ada yang perlu dilengkapi ditambahi pakai tulisan tangan gitu ya. Kalau yang saya tahu sudah cukup, nanti dari rancangan ini kita jadikan keputusan. Kemudian kaitannya dengan komisi B ini membahas tentang program kerja, bahasannya juga sudah lengkap di sini. Kalau memang nanti teman-teman dalam komisi B itu misalkan ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu diusulkan dalam Konperjab ini, maka silakan tinggal dikonsep, tinggal ditulis tangan, nanti kita lengkapi.
Komisi C ini membahas masalah keuangan, RAPBO-nya sudah ada di sini untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, ada yang dikurangi, maka silakan nanti dibahas di Komisi C. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Kira-kira seperti itu. Semua draft rancangannya sudah ada di sini. Nanti tinggal kita serahkan kepada siapa yang memimpin di Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Biasanya kan kita bagi sekelompok. Kalau memang draft perancangan yang udah ada di sini dianggap oke, ya udah tinggal kita jadikan ke putusan. Kira-kira seperti itu. Karena ini sifatnya masih draft rancangan konverja. Kira-kira seperti itu. Itu sebagai gambaran saja ya. Kemudian Bapak Ibu, teknis pelaksanaan nanti kita kan situasinya kita masih pandemi, Pak ya, sedang waktunya dipercepat, K3S ya nanti ya. Kemudian tempatnya juga sudah minta izin sesuai dengan masukan dari Pak Badri, karena kita mencari tempat parkir yang luas segala macam. Ya akhirnya saya koordinasi sama Pak Kepala Sekolahnya, PLT-nya Pak Edi Nur Edi itu sudah di ACC. Jadi kita sudah, dan itu sudah saya laporkan ke Kabupaten ya. Pelaksanaan konverja Karangbahagia itu di SDN Karanganyar 02 depan SMA N1 Karangbahagia, sudah saya sampaikan. Kemudian kaitannya waktu dipercepat ini, mudah-mudahan kita di bawah jam 12 sudah selesai, karena kita juga nanti kan dipantau sama Satgas Covid di Kecamatan Karangbahagia kan gitu. Tapi kita nggak usah khawatir karena ini pelaksanaannya serentak 23 kecamatan tidak semua. Cuman bedanya itu kita tanggal 19, ada kecamatan tanggal 18, ada tanggal 20, kira-kira itu. Semua di kecamatan itu hampir melaksanakan semua. Cuman 3 hari saja kan kira seperti itu. Panitia tidak usah khawatir karena draft ini sudah pelaksanaan persiapan untuk konverja ini kalau menurut saya itu sudah hampir rampung 90%. Panitia nanti pada waktunya tinggal melaksanakan saja kaitannya dengan spanduk, stempel, kemudian draft juga nanti akan saya perbanyak, akan saya lengkapi dulu ya. Jadi nanti akan saya berikan satu persatu kira-kira seperti itu untuk dibahas di konverja. Kemudian meja untuk persidangan juga Pak sudah kami siapkan sama suaminya, saya sudah pesan mejanya nanti sudah tinggal diminta ruangannya aja Pak K3S nanti ruangannya di mana yang dipakai itu nanti. Jadi hari Jumat itu meja hias itu atau sound itu nanti sudah ditata di sana kan, itu termasuk spanduk ya. Spanduk hari ini memang belum saya bikin, mudah-mudahan sekarang saya karena sudah dapat konsepnya, sudah dapat temanya, hari ini saya membuat spanduknya. Kemudian Box juga sudah saya berikan contohnya, kalau mau ditambahin atau mau diubah kemudian maka silakan. Karena itu nanti panitia mengundang, yang harus kita undang adalah nanti Pak Polsek, kemudian Koramil sama camat Pak, itu yang kita undang Pak. Masalah dia datang atau tidak itu nanti dari urusan seperti itu. Dan teman-teman nanti dari setiap sekolah kira-kira seperti itu. Kemudian saya sudah koordinasi juga kaitannya dengan peserta itu. Nanti peserta adalah SD Negeri 28, SMP Negeri 3, SMA Negeri 1. Karena yang swasta sudah saya konfirmasi itu nanti akan membentuk cabang khusus, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Yang SD swasta, kemudian SMP swasta, dan itu nanti dia akan ada khusus cabang khusus. Kira-kira seperti itu. Jadi kita 28 SD, SMP 3 dan SMA 1. Kemudian pakaian akan kita gunakan nanti adalah batik. Saya ingatkan panitia nanti dalam undangan itu catatan itu pakai batik PGRI. Kemudian IGTK tadi disinggung oleh Pak Ketua PGRI itu adalah nanti akan memiliki cabang khusus. Jadi IGTK itu tidak termasuk yang kita tidak undang. Kemudian SMA, SMK dan MTS swasta pun nanti akan dibentuk cabang khusus, informasinya seperti itu. Nah itu aja barangkali sekedar informasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan nanti. Yang sangat amat penting Bapak Ibu saya minta dan panitia ini untuk dikumpulkan ini adalah masih simpang siurnya masalah hak suara. Kira-kira seperti itu ya, masalah hak suara. Saya banyak masukan, banyak telepon, banyak jawab Pak. Kalau memang tidak boleh langsung begini saja, kepala sekolah. Jadi setiap sekolah itu 23 orang. Kepala sekolah yang mewakili guru PNS dan yang mewakili guru honor. Nah, kata saya nanti akan saya bawa dulu di rapat terus untuk kita jadikan draft rancangan
yang akan kita sahkan nanti kalau memang disepakati nanti di pleno kan di sana betul baru disahkan kan gitu, kira-kira seperti itu. Nah kaitannya dengan itu semua kan perlu ini kan kita kan memang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu memang tidak tercakup itu. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI itu hak suara itu adalah perwakilan. Jadi 20 anggota PGRI aktif ya diwakili oleh dapat satu suara gitu ya. Misalkan di ranting 1 atau gugus 1 ya, ranting itu gugus kita ya. Misalkan di situ anggota aktifnya misalkan ada 100 misalkan ya. Kalau 20 berarti kan 5 ya. Gitu kan. Kalau diwakili 21 orang berarti kan hanya 5 suara. Kira-kira itu yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Tetapi ketika ada hal-hal yang memang belum termasuk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu boleh kita masukkan ke dalam rancangan konvergen itu, dimasukkan dan nanti disahkan, kira-kira seperti itu. Diawali dengan rapat seperti ini dulu. Kira-kira sepakat enggak kita masukkan seperti itu? Atau memang ada pendapat yang lain? Kalau kita mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetap 20 diwakili 1 suara. Itu 21 suara. Itu pun anggota aktif ya. Anggota aktif itu adalah anggota yang aktif membayar iuran. Sementara kita yang aktif adalah 163 gitu. Karena kebiasaan di kita tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua PGRI itu, dulu masih secara langsung membayar ke muka sifatnya langsung. Ya sekarang karena memang kita dibatasi dengan aturan-aturan seperti itu, kalau langsung memang tidak boleh, apalagi situasinya memang dari pandemi seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah nanti saya minta tanggapan baik dari Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, dari Ketua PGRI, dari K3S, nih. Bagaimana dengan hak suara ini? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau memang istilahnya disepakati rapat hari ini, oke, sekarang kita sepakat saja. Satu sekolah diwakili oleh 3 orang. Gitu kan? Misalkan sepakat saja. Nanti akan kita masukkan di sana pakai tulisan ini. Di pleno kan di sana, disahkan di sana gitu. Itu apa tuh kemauan dari bawah loh, seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Kan itu ditelepon langsung ke saya, dijawab ke saya gitu kan. Ya udah, saya nggak bisa ambil keputusan. Karena itu bukan wilayah saya, bukan hak saya. Dan nanti saya sampaikan dulu ke forum. Saya bilang kalau sudah sepakati nanti saya masukkan ke draft rancangan. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mohon masukan dari semua Bapak Ibu terkait dengan dari bawah itu masukan seperti itu. Nah, itu seperti apa kira-kira pendapatnya? Nanti dari Pak K3S, dari Pak Kata, dan semuanya ya, Pak Suryana dan Bapak Ibu semua yang lainnya untuk menyampaikan pendapat itu. Kalau memang sudah sepakat, ya udah nanti kita masuk. Jadi kita sepakat, gitu ya. Untuk hak suara itu setiap sekolah diwakili oleh 3 orang. Kita tinggal berapa hitungnya? 28 kali 3 SMP kali 3, 1 SMA kali 3. Kira-kira sudah ada. Berarti 9 suara dari SMP, 3 suara dari SMA, dan 28 suara kali 3 dari SD. Nah, kira-kira berapa gitu? Kira-kira seperti itu. Itu kalau menurut mereka katanya kalau begitu adil Pak. Bagi katanya enggak langsung ya. Itu mewakili begitu. Nah itu mana silakan. Begitu. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Ketua? Mana silakan Pak. Itu ngomong ayo beneran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Kopercap PGRI Kecamatan Karangbahagia. Kami hormati kepada Ketua PGRI, panitia Kopercap dan Bapak dan Ibu Pak Sekolah. Alhamdulillah. Untuk poin saja, memang tadi menurut aturan AD dan ART itu perwakilan 20 orang, 1 yang mencoblos, yang memilih 1 orang. Namun kalau seandainya tadi sudah dikatakan ada 100 atau ada 200 orang, ya PGRI, PNS dan sebagainya itu cuma 10 orang yang mencoblos, 10 orang. Iya, dia taruh 8.
Nih, pemilihan apa dapat orang anggotanya banyak. Ya, jadi intinya gini. Kita sepakati, kini kita buat draft. Ini kalau seandainya setuju yang tadi dikatakan perkataan, namun setelah itu kita sampaikan kembali kepada pengurus cabang permohonan, jangan di rapat pleno nanti. Kalau seandainya sekarang nanti dalam rapat pleno kata pengurus nggak bisa Pak, kita harus aturan AD dan ART. Oleh karena itu kita sepakati sekarang draft ini kita tambahkan ya, dari AD dan ART kita tambah pencoblosan hak pilih 28 sekolah kali 3. Jadi setiap sekolah 3 orang. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, kalau udah setuju saya bilang saya ketok. Catat, nanti setelah dicatat ini Pak Kantan atau panitia menyampaikan ya, Pak Kantan menyampaikan kepada panitia atau pekerja kabupaten. Itu aja selesai. Selanjutnya, Waalaikumsalam.